Jadi pekerjaannya, dakwahnya Nabi Nuh kapan? Siang dan malam. Berat juga jadi Nabi ya. Kalau jadi pegawai kerjanya kapan? Siang aja atau malam saja. Kalau jadi berdakwah kapan itu? Siang malam, di mana saja, kapan saja. Semua situasi dan kondisi dimanfaatkan untuk berdakwah, dan berbahagia kita pada kondisi seperti ini. Dan inilah jalan para nabi dan rasul yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Umat manusia ini umumnya orang tua mendidik anaknya jadi apa? Jadi pegawai, jadi pengusaha, tapi nyuruh berdakwah nggak kira-kira? Enggak ya? Yang ngaji aja kagak, apalagi berdakwah. Itu kan nggak mesti ceramah, ya. Berdakwah itu pokoknya mengajak manusia kepada Allah. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka, dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan. Min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ini ayat pertama. Jadi Allah mengutus Nuh kepada siapa? Hanya kepada kaumnya, gitu ya. Apa perintahnya? Berilah kamu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ini yang pertama. Ayat pertama maksud saya berisi tentang ini. Allah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan sebelum datang kepadanya azab Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh kemudian berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Jadi Nuh tidak memulai dengan memberikan berita gembira, langsung kepada peringatan. Ini coba perhatikan secara detail dalam tadabbur ini karakternya surah Nuh ini. Nuh alaihissalam diminta langsung memberikan peringatan. Nadhiran litunzira. Nadhirun mubin. Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Apa sebetulnya masalah kaum Nuh? Kemusyrikan. Masalah terbesarnya adalah syirik. Saya ingin coba langsung ke tafsir Jalalainnya saja. Saya ulangi dari ayat awal dulu. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah peringatan dengan memperingatkan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka. Jika mereka tetap tidak mau beriman, azab yang pedih, siksaan yang menyakitkan di dunia dan di akhirat tentu pasti datang kepada mereka. Ayat kedua, Qala ya
قوم إني لكم نذير مبين. Qala ya qaumi, Nuh berkata, hai kaumku, ya qaumi inni lakum, sesungguhnya aku bagimu, inni lakum, sesungguhnya aku bagi kalian, nadhirun mubin, nadhirun pemberi peringatan, mubin yang nyata. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian. Jadi jelas sekali peringatannya. Nadhirun mubin. Apa peringatan Nuh? Agar kaumnya berhenti melakukan kemusyrikan. Sama-sama kita ketahui, Nuh adalah rasul pertama di muka bumi ini. Sebagai rasul pertama, Nuh diutus untuk memberi peringatan karena kaumnya telah melakukan kesyirikan. Nah, sebelum Nuh alaihissalam itu ada nabi siapa? Idris. Sebelum Idris ada nabi siapa? Syith. Dan sebelumnya adalah Adam alaihissalam. Nuh dikabarkan adalah salah satu daripada cucu Adam. Jaraknya Nuh dengan Adam 1000 tahun. Ini dalam satu riwayat. Kaum Nuh adalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan. Saya ingin bacakan dulu secara keseluruhan di ayat ini dengan sedikit informasi pendahuluan. Detail nanti saya ulangi lagi. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaitu hendaknya, artinya aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian menyembah Allah, bertakwalah kalian kepadanya dan taat kepadaku. Ani'budullaha, kalau terjemahan ringkasnya, hendaklah kalian menyembah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku, kepada Nuh alaihissalam. Sebab kaumnya sudah tidak lagi menyembah Allah. Apa yang disembah oleh kaum Nuh? Perantaranya Allah. Siapa perantara yang disembah oleh kaumnya Nuh? Patung-patung. Kok patung? Iya, awalnya gambar. Gambar apa? Gambar orang saleh. Siapa? Suwa, Yaguth, dan Nasr. Siapa dia? Anaknya orang saleh. Orang salehnya siapa? Wud. Hamba Allah yang sangat saleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mereka tergelincir kepada kemusyrikan? Setan telah masuk dari generasi ke generasi untuk menyesatkan manusia sehingga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat mengkultuskan orang-orang suci. Pertama dibuat fotonya, lalu kemudian dibuat patungnya, lalu kemudian turun temurun iblis berubah wujud menjadi manusia yang suci, yang mengatakan begini dan begitu supaya orang-orang ini tidak menyembah Allah, jadi mencintai dan menyembah benda.
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kamu, min dunubikum, dari dosa-dosa kamu, dosa-dosa kalian semua, wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan akan memberikan tangguh kepada kalian sampai batas waktu tertentu. Inna ajalallah, sesungguhnya janji Allah itu akan datang pada waktunya, la yuakhir, tidak mungkin bisa diundur. Lau kuntum ta'lamun, andai kalian mengetahuinya. Kita lihat sedikit tafsir Jalalainnya. Kalau kalian menyembah Allah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian taat kepadanya, di sini dalam tafsir, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Huruf mim di sini dapat dianggap sebagai huruf zaidah. Jadi yaghfir lakum min dunubikum. Mim sebagai huruf tambahan karena sesungguhnya Islam itu mengampuni semua dosa yang terjadi sebelumnya. Ini yaghfir lakum min dzunubikum. Kita lanjut. Yani Allah bisa saja mengampunkan semua dosa kalian, bukan cuma sebagian dosa-dosa kalian. Min dzunubikum, yakni semua dosa kalian, sebagai mendapat pula dianggap sebagai mim yang mengandung makna sebagian. Bisa mim di sini min tambahan atau min bermakna sebagian. Hal ini karena mengecualikan hak-hak yang bersangkutan dengan orang lain dan menangguhkan kalian tanpa diazab sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu ajal kematiannya. Sampai di sini. Jadi kenapa ada min untuk sebagian? Karena mungkin ada urusan kamu yang langsung kepada Allah yang bisa Allah maafkan semuanya, tapi ada urusan kamu kepada makhluk, masalah utang piutang, atau masalah-masalah wasiat, atau masalah-masalah lain yang kamu perlu tuntaskan sehingga dosanya tidak langsung berhubungan dengan Allah tetapi terkait dengan hamba Allah. Itu kenapa min, tetapi dalam tafsir Jalalain di sini ditekankan minnya adalah min az-zaidah, bukan tab'idiyah. Min tambahan, bukan min bermakna sebagian. Jadi kalau kita sudah beribadah menyembah Allah, kalau kita sudah bertakwa kepadanya, dan kita sudah taat kepada para nabi, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Tapi jika kita tidak beribadah kepada Allah, tidak bertakwa kepadanya, dan tidak taat kepada para nabi dan rasul, sesungguhnya ketetapan Allah yang memutuskan untuk mengazab kalian jika kalian tidak beriman kepadanya, apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan lagi kalau kalian mengetahui. Artinya gini, seandainya kalian mengetahui hal tersebut, niscaya kalian akan beriman kepadanya. Jadi maknanya jangan menunggu datangnya musibah, jangan menunggu datangnya azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala baru sadar, jangan telat. Bersyukurlah orang-orang yang selalu mengindahkan nasihat para nabi dan rasul. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa taat kepada
perintah dan larangan para nabi dan rasulnya. Apalagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu hanya kepada aturan Muhammad, aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berpegang, kepada sunnah-sunnahnya juga kita mengikuti. Itu ayat 4. Yang menarik di sini, Nabi Nuh itu diutus langsung memberikan peringatan. Kalau Nabi Muhammad adalah basyiran wa nadhiran, ya, mubasyirina wa mundhirina, membawa berita gembira dan memberikan peringatan. Tapi khusus Nuh alaihissalam diutus untuk apa? Memberikan peringatan karena kaumnya sudah melakukan penyimpangan. Baik. Falam yazidhum qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Sama-sama. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan. Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, ya Rabbku, inni sesungguhnya aku, da'awtu qaumi, telah menyeru kaumku, laylan, malam hari, wa naharan, dan siang hari. Jadi pekerjaannya, dakwahnya Nabi Nuh kapan? Siang dan malam. Berat juga jadi Nabi ya. Kalau jadi pegawai kerjanya kapan? Siang aja atau malam saja. Kalau jadi berdakwah kapan itu? Siang malam, di mana saja, kapan saja. Semua situasi dan kondisi dimanfaatkan untuk berdakwah, dan berbahagia kita pada kondisi seperti ini. Dan inilah jalan para nabi dan rasul yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Umat manusia ini umumnya orang tua mendidik anaknya jadi apa? Jadi pegawai, jadi pengusaha, tapi nyuruh berdakwah nggak kira-kira? Enggak ya? Yang ngaji aja kagak, apalagi berdakwah itu kan nggak mesti ceramah, ya. Berdakwah itu pokoknya mengajak manusia kepada Allah. Semampu yang bisa kita lakukan, balighu anni walau ayat. Tahunya cuma satu ayat, ya satu ayat itu yang kita sampaikan. Dakwah itu kepada siapa ya? Kepada yang terdekat dulu. Cara yang paling tepat gimana? Memang teladan. Tapi teladan juga pakai bahasa, pakai ngomong, jangan kerja. Ya kerja mulu mah bukan pemimpin namanya. Pemimpin itu semakin tinggi jabatannya, semakin banyak rapatnya, banyak meetingnya. Yang kerja bagi dia itu ya rapat strategis. Nah maksud saya, jangan sampai nanti yang mau berdakwah ini hanya ceramah saja, atau hanya diam yang penting memberikan teladan. Enggak juga, semua harus dilaksanakan dengan cara yang hikmah. Maka orang-orang yang mengambil jalan dakwah itu adalah orang-orang yang sedang mengikuti langkah para nabi dan rasul. Dan perjalanan berdakwah ini sebetulnya perjalanan yang memang penuh dinamika. Harus bersabar menjalaninya. Nah, saya sendiri awalnya juga tidak tahu mau kemana. Saya masuk pesantren, kemudian belajar agama. Sampai pada akhirnya keluar pesantren juga belum terlalu tahu apa yang harus saya kerjakan. Sampai kemudian melihat dan belajar di lapangan.
ujung-ujungnya memang hidayah. Untuk mau mengabdi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak dinamikanya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ucapan kita, badan kita, dan semua aktivitas dan apapun yang kita miliki bisa digunakan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan para nabi. Sekarang bagaimana kondisi kaum Nuh ketika diajak kepada Allah? فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Sama-sama. فَلَمْ يَزِدْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Maka falam yazidhum, tidak menambah mereka, du'ai, seruanku, illa kecuali firaran, mereka malah berlari, menjauh. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari iman. Jadi lari yang disebut di sini adalah lari dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karakter kaum Nuh. Diajak kepada Allah, tapi bagaimana sikapnya? Lari. Tentu ada banyak macam nanti proses larinya itu. Yang dimaksud di sini tentu menjauh. Bentuk menjauh ya macam-macam nanti. Ada nggak orang kalau diajak ngaji itu rasanya mau diajak ke tempat yang paling panas gitu. Kayaknya berat sekali. Mendengarkan ilmu agama itu seakan-akan susuknya mau keluar gitu. Dengarkan ayat Quran itu seperti setan lagi diruqyah gitu. Ya memang hidayah itu mahal. Makanya dimampukan mau datang ke masjid untuk datang taklim, ya. Ini karakter yang mudah-mudahan karakter hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Sebab kalau orang-orang yang jauh dari Allah itu ya gitu, diajak ke agama, diajak beriman malah lari, panas dan menjauh. Terus bagaimana karakter lain daripada golongan atau umatnya Nabi Nuh pada saat itu? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, panjangkan nafasnya. Tarik nafas. Tahan. Jangan dikeluarin 2 menit. Oke, tarik nafas. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi wastaghshaw thiyabahum wa asarru maaf. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kullama, setiap kali, da'autuhum, aku panggil mereka, litaghfir lahum, agar engkau ya Allah mengampunkan dosa mereka,
Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Bagaimana itu? Ya. Kalau zaman sekarang begininya nggak pakai jari-jari, pakai headset gitu. Bukan cuma itu, wastaghshaw thiyabahum. Ya. Dan mereka menutupi muka dan telinga mereka dengan pakaian mereka. Ya, pokoknya itulah, dia tutupi dengan pakaian mereka, mungkin ditarik dari bawah ke atas gitu. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaran. Ya. Dan mereka kemudian asarru ini menyombongkan diri ditambah dengan istikbaran, takabur setakabur-takaburnya. Kita lihat dalam tafsir, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, coba bayangkan, diseru kepada ampunan Allah. Jadi perbuatan apa saja mendatangkan ampunan Allah itu? Apa saja mendatangkan ampunan Allah? Pertama bertobat, ya. Kemudian beristighfar, kemudian sholat, sampai kepada zakat, ya puasa. Umumnya semua perbuatan ketaatan itu pasti akan mendatangkan ampunan Allah. Jadi karakter dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebetulnya setelah memberikan peringatan itu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ampunan Allah. Itu mulainya. Ini perlu dipelajari juga. Inilah konten dakwah gitu. Konten dakwah itu begitu. Misalnya kalau di Indonesia ini para wali mencontohnya sebelum mereka menonton wayang dengan tema kalimat sodo, 2 kalimat syahadat maksudnya, maka mereka harus memasuki pintu gerbang teaternya lewat namanya gapura. Gapura itu dari kata-kata ghafura sebagai simbol agar mereka masuk dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah para nabi dan rasul itu khususnya kasus Nuh alaihissalam, Tuhan setiap kali aku menyeru mereka, mengajak mereka agar mereka mendapatkan ampunan Allah, gitu bahasanya. Jadi didakwahi untuk mendapatkan apa? Ampunan Allah. Kalau berdakwah untuk mendapatkan ampunan Allah biasanya penuh kasih sayang atau marah-marah? Kasih sayang. Jadi ibu-ibu tentu sabar dong mendakwahi suaminya. Ya, betul kan? Sabar gitu. Jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tadabbur lama, marah mulu sama suaminya. Emangnya marah kenapa sih? Kenapa pada marah-marah tuh kenapa? Mungkin targetnya nggak sama kali dengan para nabi. Kalau para nabi itu kan targetnya mendakwahi orang supaya dapat ampunan Allah. Kalau bapak-bapak gimana mendakwah istrinya? Sama juga ya, kadang-kadang lah ya. Begitu juga sama anak-anaknya. Tentu dalam kasus Nabi Nuh alaihissalam memang yang didapati dari kaumnya adalah kemusyrikan. Karena mereka sudah bergeser dari mencintai Allah menjadi mencintai perantara Allah. Dari mencintai Allah menjadi mencintai benda yang dinisbatkan kepada Allah. Memang sudah banyak kemusyrikan. Tapi tetap dakwah Nabi Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun.
tahun. Itu dakwanya saja. Kira-kira berapa umurnya Nabi Nuh? Nanti di waktu pembicaraan yang detail kita akan banyak bahas insyaallah. Yang jelas di sini wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, setiap kali aku mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka malah menutupi telinga dengan jari jemarinya dan menutupi wajah juga telinganya dengan bajunya. Kalau orang zaman sekarang kira-kira menutup telinga dengan menutup muka pakai baju itu gimana ekspresinya? Itu kan kalau dulu. Kalau zaman sekarang tadi misalnya ya pakai headset dengerin lagu apa kek gitu. Atau pergi kemana, keluar rumah, keluar masjid, daripada di rumah ada dakwah terus, mendingan dengerin beledak-leduk di kafe sana atau di klub sana. Wastaghshaw thiyabahum. Mungkin kalau orang zaman sekarang keluar mungkin pakai kupluk, itu pakai apalah. Pokoknya dengan fashion yang terbaru dia keluar menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru. Mereka kemudian kufur, israr, meremehkan seruan para nabi sambil menyombongkan diri dengan kesombongan yang luar biasa. Wastakbaru istikbaran. Tidak menganggap Nuh sebagai seorang nabi dan mengabaikan semua pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Ini perilaku kaum Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbaran. Perbuatan menutup telinga dengan jemari, menutup wajah dengan bajunya sendiri. Ini sebetulnya ekspresi isi dalamnya yang kufur dan yang menyombongkan diri. Lanjut. Thumma inni da'autuhum jihara. Sama-sama. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya sesungguhnya aku da'autuhum menyeru mereka jiharon, terang-terangan, dengan sekuat suaraku. Jiharon. Jadi sholat zuhur, sholat asar itu namanya sholat sir. Sirrun, rahasia atau bacaan tidak jahar, tidak jelas. Tapi sholat maghrib, isya dan subuh sholat apa namanya? Jahar. Jahar. Karena bacaannya dijaharkan, disuarakan, diperdengarkan, minimal di telinga sendiri. Jiharan. Tetapi kaitan kepada dakwah Nuh alaihissalam, berbagai cara, berbagai ekspresi, Nabi Nuh berusaha untuk mengajak kaumnya. Seandainya ada dulu ya, Nabi Nuh mungkin bisa berdakwah dalam bentuk WA, bahasa gambar, bahasa meme, mungkin video pendek 1 menitan, artikel di blog-blog, sampai kepada masuk ke TV-TV mainstream barangkali. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu sudah sangat terang-terangan. Dan dalam waktu-waktu tertentu ya bernada keras untuk menyampaikannya. Dan inilah salah satu juga strategi dakwah yang pada kondisi memberikan peringatan, pada kondisi di mana manusia terlalu jauh kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang peringatan dengan suara yang lantang juga perlu disampaikan kepada mereka yang sedang lalai.